Hai guys, di video kali ini aku bakal jelasin tentang cara kasih nama senyawa alkana. Nah, di penamaan senyawa alkana ini terdapat beberapa aturan yang harus kalian pahami. Kenapa? Karena sebagian besar aturan di senyawa alkana ini basicnya juga kalian akan pakai di penamaan senyawa alkena maupun alkuna. Jadi, kita simak langsung aja ya. Nah, jadi langkah pertama dalam memberikan nama pada senyawa alkana adalah kalian harus cari rantai karbon terpanjang sebagai rantai induk. Jadi rantai terpanjang ini kita kasih nama rantai induk atau rantai utama. Dan rantai induk ini tidak selalu bentuknya itu garis lurus. Jadi bisa aja belok ke atas atau belok ke bawah. Yang jelas tidak boleh bercabang. Jadi dia harus membentuk ujung yang satu ke ujung yang lain gitu. Jadi tidak boleh bercabang. Nah, seperti apa contohnya? Seperti yang kalian lihat di sini nih. Di sini saya sudah berikan 3 buah senyawa alkana dengan struktur yang berbeda. Nah, untuk senyawa pertama ini, manakah yang menjadi rantai terpanjang? Kalau kita lihat, di sini hanya mengandung 3 atom karbon. Dan 3 atom karbon ini juga bisa kita ambil semua sebagai rantai induk. Jadi saya coba ganti warna dulu ya. So, untuk senyawa yang pertama ini, nah rantai induknya adalah dari ujung C yang sebelah kiri ke bawah. Nah, inilah rantai induk. Nah, kalau kalian lihat bentuknya kan tidak garis lurus ya, tapi belok ke bawah. Nah, kemudian kita ke contoh yang kedua. Nah, di contoh yang kedua, manakah yang menjadi rantai induk? Kalau kita hitung, kalau lurus, maka kita dapat 1, 2, 3, 4 karbon. Kalau kita dari lurus kiri terus belok ke atas, kita hitung, kita dapatnya 1, 2, 3, 4. Sama ya. Tapi kalau dari atas ke kanan, kita hanya dapat 3. Maka yang terpanjang, terserah, boleh dari kiri ke kanan atas, atau kita ambil yang lurus. Nah, maka rantai terpanjang untuk senyawa yang kedua ini dimulai dari sini. CH3 sampai ke CH3 yang di sebelah kanan. Oke? Nah, kenapa CH3 ini nggak masuk? Karena kalau masuk nanti bentuknya jadi cabang seperti ini bentuknya. Gini. Nah, bentuk rantai seperti ini yang tidak diperbolehkan karena dia bercabang. Ujungnya yang mana? Jadi, dia hanya boleh punya 2 ujung. Ujung kiri dan ujung kanan. Atau intinya dua ujung lah ya. Kalau begini kan berarti dia kayak punya 3 arah ya. Di sini 1, di atas, dan di samping kanan. Nah, ini nggak boleh. Gitu ya. Kemudian kita akan ke contoh yang ketiga. Ini saya hapus dulu supaya nggak bingung. Sebentar. Oke. Nah, di contoh yang ketiga ini, rantai terpanjangnya, tipsnya adalah kalian selalu usahakan mulai dari garis lurus. Kalau nanti garis lurusnya ternyata lebih pendek dari yang berbelok, baru kita pilih opsi lain gitu ya. Jadi kita hitung dulu. Nah, kalau di garis lurus ini, jadi misal dari CH3 ini sampai ke kanan, kita dapat berapa karbon? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kita dari kiri belok ke kanan atas, 1, 2, 3, 4, 5. Terus kalau ke bawah, 1, 2, 3, 4. Kalau dari kanan, 1, 2, 3, 4, 5. Ini dapat 4. Nah, maka kemungkinan terbesar dari garis lurus untuk senyawa ini adalah lurus ya. Jadi ini rantai induknya. Bentuknya lurus. Nah, ini yang dimaksud bentuk lurus. Nah, oke. Bisa dipahami ya. Nah, kemudian aturan yang kedua, kalau kalian sudah menemukan garis lurusnya atau rantai induknya, maka kita kasih nama yang sesuai untuk rantai induk yang diberikan masing-masing. Misalnya nih, untuk yang contoh pertama, ini kan ada 3 atom karbon. Maka nama rantai induknya nanti itu akan berakhiran propana. Karena dia punya 3 rantai induk ya. Propana. Kemudian yang ini ada 4 atom karbon, maka namanya adalah
butana. Kemudian yang ini ada 6, maka nama rantai induknya adalah heksana. Gitu. Nah, tapi nama ini belum selesai karena kita masih akan menamai kelompok atom yang di luar dari rangka induk. Oke. Nah, aturan yang ketiga adalah cari alkil atau substituen dan kasih nama setiap alkil tersebut. Nah, alkil ini apa sih dan yang mana alkil? Jadi, alkil ini adalah kelompok atom yang berada di luar rantai induk. Untuk contoh yang pertama ini nggak ada alkil ya, karena semuanya masuk ke rantai induk. Tapi contoh yang kedua ini ada alkil nih. Nih, coba lihat yang di atas. Jadi, ini adalah alkilnya karena dia terletak di luar rantai induk. Jadi, ini kita sebut sebagai alkil. Nanti tiap-tiap alkil ada namanya. Ini juga demikian ya, ini juga ada alkil, yang di bawah juga ada alkil. Nah, terus nama alkilnya apa dan bagaimana cara kasih nama alkilnya? Oke, kita lihat. Jadi, alkil ini sebenarnya mirip dengan alkana, dan alkil ini adalah bisa dibilang alkana yang kekurangan satu atom H-nya. Misalnya contoh, kalau metana kan CH4, maka kalau dia sebagai alkil, akhiran ane ini kita ubah menjadi akhiran il. Lihat, nih, akhiran ane kita ganti menjadi akhiran il. Maka, dan jumlahannya juga ya selisih 1, selalu selisih 1 dari alkana. Maka namanya metil. Berikutnya misalnya etana. Etana itu kan C2H6. Maka sebagai etil berarti harus kurangin 1 H-nya ya. Jadi C2H5. Dan namanya menjadi etil. Begitu seterusnya. Nah, kalau misalnya contohnya di sini, heksana C6H14. Dari nama heksana berarti sebagai alkil namanya jadi apa dong? Kalau kita ganti ana menjadi il, maka dia menjadi heksil. Oke, maka rumusnya adalah C6H15. Oke. Oh, salah. Harusnya C6H13, kan kurang 1 ya, kok ini nambah 1. Kemudian kalau heptana, maka dia menjadi heptil dan rumusnya menjadi C7H15. Dan seterusnya. Bisa ya? Dan saya harap kan kalau kalian lihat di slide, kok ini bahasa Inggris tapi kok penjelasannya pakai bahasa Indonesia. Nah, semoga tidak membingungkan ya. Semoga kalian juga memahami dan terbiasa dengan bilingual ini ya. Oke, kita balik ke contoh sebelumnya tadi ya. Nah, jadi di molekul ini tadi yang contoh butana, maka ini alkil CH3 kan? Tadi CH3 kan berarti kalau kita hitung aja jumlah C-nya. Jadi kalau C-nya 1 kan metana, langsung ubah menjadi berarti dia jadinya metil. Terus di sini juga CH3. Di bawah CH3. Boleh nggak kita gabung jadi C2H5? Kalau kalian gabung ini jadi 2, apa betul C2H5? Coba jumlahkan. C-nya 2, H-nya berapa? H-nya 6 kan? Kalau C2H6 apakah namanya etil? Bukan, namanya adalah etana. Nah, jadi untuk penamaan alkil, kalian nggak boleh gabung atau totalin semua alkilnya. Enggak. Jadi kita lihat jenis alkil di masing-masing. Jadi kalau di sini adalah metil, maka ini juga metil. Ini namanya metil. Nah, yang di bawah namanya apa? Sama, metil. Terus gimana cara kasih namanya? Sabar. Kita ke aturan yang nomor 4. Nah, setelah kamu sudah cari nih alkil dari masing-masing senyawa, kemudian nih, kasih nomor dulu. Sebelum kasih nama, kita kasih nomor dulu. Jadi, penomoran ini aturannya adalah alkil, untuk senyawa alkana ya, alkil harus dapat nomor paling kecil. Nah, sebelumnya kan kalian sudah bikin nih rantai induk dari ujung kiri ke ujung kanan atau dari ujung kiri ke kanan bawah dan seterusnya. Beda-beda ya bentuknya ya, seperti ini. Jadi, kita kasih nomor itu dari satu ujung ke ujung berikutnya. Dan nomornya itu harus berurutan. Nah, bagaimana kita pilih atau kita tentukan mau dari ujung kiri atau ujung kanan? Nah, kita pilih berdasarkan
nomor alkil yang terdekat. Contohnya seperti apa? Oke, misalnya kita ke contoh yang lain ya. Nih, jadi di atas dulu aja, yang gampang. Nah, misalnya yang contoh yang butana ini, saya gambar ulang di sini ya. Jadi kan kalau tadi butana, kita dapatnya kan gini, CH3, CH2, terus CH dan CH3. Terus di sini ada alkilnya, CH3. Nah, ini kan rantai induknya nih. Terus yang kita kasih nomor itu kan atom karbon yang ada di rantai induk. Berarti bisa dari ujung kiri atau ujung kanan ya. Nah, sekarang kita decide-nya gimana? Kita tentukannya. Kita lihat alkil ini terletak atau terikat di C nomor berapa. C yang ini ya, CH ya. Nah, kita mau kasih nomor berapa? Kalau misalnya saya namakan, saya kasih nomor dari ujung kiri, dari sini berarti, maka C ini dapat nomor 1, C ini dapat nomor 2, dan ini 3, dan ini 4. Maka di sini kita lihat alkil ini kan terikat di C yang di bawahnya nih, CH. Dan CH ini berada di nomor 3. Itu kalau penomornya dari ujung kiri. Nah, kalau kita ambil nomor dari ujung kanan, coba. Yang di bawah ya, lihat ya. Atau saya ganti warna aja. Ganti warna biru. Supaya untuk menjadi pembeda. Nah, kalau dari ujung sini kan berarti ini nomor 1. Ini berarti nomor 2. 3, dan 4. Nah, kalau kita dari ujung kanan, maka kita lihat alkilnya terletak di nomor 2. Nah, maka kan dari sini kelihatan nih, oh ternyata alkil mendapatkan nomor terkecil kalau penomorannya dari ujung kanan. Jadi, kita ambil penomoran dari ujung kanan, maka yang ujung kiri ini kita hapus. Nah, apakah akan selalu berlaku untuk semua senyawa alkana nih, bahwa penamaannya akan selalu mulai dari ujung kanan? Enggak. Jadi itu tergantung posisi alkil yang ada. Karena setiap senyawa tentu dia akan mengandung alkil yang berbeda-beda. Gitu ya. Jadi itu cara memberikan penomoran pada rantai induk. Bisa? Kita coba contoh yang lain ya. Jadi misalkan saya kasih yang lain. Sini. Misalnya nih CH3, terus ini CH, ini C2H5, terus ini CH, CH2, CH, CH3, terus CH3. Nah, cari dulu mana rantai induknya. Nah, kalau di sini kita lihat, maka yang menjadi rantai induk itu yang terpanjang. Oke. Untuk yang C2H5 ini, C2H5 itu di bawah ya. Jadi C2H5 itu bisa kalian tulis CH3, CH2. Dan yang ini langsung ke rantai induknya. Jadi C2H5 itu sudah terhitung 2 buah karbon. Nah, jadi C2H5 itu adalah singkatan. Jadi ini kalau saya ubah, maka dia harusnya ditulis seperti ini kalau diuraikan ya. Jadi C2H5 kalau diuraikan itu sama dengan itu sama dengan CH2, CH3. Kok bukan CH3 dulu? Nah, jangan lupa di awal dasar pelajaran ini kan C itu punya 4 tangan. Jadi kalau misalnya CH3 duluan, dia aja udah 3 kan? Terus dia mau ikat ke parent chain 1, lalu ikat ke CH2 1, maka tangannya akan berlebih. Jadi pasti CH2 duluan. Nah, dari ini maka kita tentukan mana nih rantai terpanjangnya. Sudah terlihat ya yang terpanjang yang mana ya? Jadi langsung aja. Jadi ini terpanjangnya. Oke, ke sana. Oke. Nah, sekarang kita punya 2 ujung, yaitu kiri bawah dan kanan atas. Nah, sekarang penomoran mau dari mana? Kita tentukan dulu. Coba kalau dari kiri bawah nih, maka ini nomor, ganti warna dulu ya. Kalau dari kiri bawah,
maka kita akan dapat nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4, 5, 6. Nah, di sini kelihatan bahwa alkil terdekat itu ada di nomor 3. Namun kalau kita mulai dari ujung kanan atas, maka kita akan dapat alkil terdekat di nomor berapa? Saya ganti warna ungu ya, semoga kelihatan. Maka kalau dari sini 1, ini berarti 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang lihat. Jadi kalau tadi kiri bawah alkil di nomor 3 nih. Kalau dari kanan atas maka alkil di nomor 2. Nah, maka kita pilih penomoran dari kanan atas. Oke? Semoga sudah paham. Nah, kalau begitu kita bisa lanjut ke aturan yang berikutnya. Nah, kemudian begini. Ada aturan apa ya istilahnya? Aturan yang tersirat gitulah ya. Kalau misalnya kalian menemukan kasus seperti contoh di bawah nomor 4 ini nih. Nah, kan di sini kan kalau kita ini harta induknya. Kemudian kalau kita kasih nomor dari kiri 1, 2, 3. Alkil terdekat ada di nomor 3. Kalau dari ujung kanan 1, 2, 3. Juga sama, alkil terdekat di nomor 3. Namun, dalam kasus ini alkilnya berbeda. Jadi, di nomor 4 ini alkilnya ini namanya metil, sedangkan yang ini namanya etil ya. Ini kan dari kanan, kalau misalnya saya ubah dari kiri, jadi posisi alkil terdekat itu sama, yaitu sama-sama di nomor 3. Maka kita putuskannya nomornya mau dari ujung kiri atau ujung kanan, karena alkilnya ini dapat nomor yang sama. Nah, kalau alkilnya sama jenis, misalnya sama-sama metil, kalian bebas mau pilih dari ujung kiri atau ujung kanan selama nomor alkilnya sama. Namun kalau kondisinya alkilnya berbeda, maka cara memilihnya kita lihat dari nama alkilnya. Jadi kita urutkan sesuai dengan alfabet. Nah, CH3 di bawah ini namanya apa? Metil ya. Metil. Metil. Sedangkan yang di atas namanya, ingat, ini namanya etil. Nah, dari segi alfabet kita lihat abjad pertama. Ini adalah E, ini adalah M. Maka tentu yang awalnya E duluan muncul di series alfabet. Maka dari itu, karena dari segi nama dia duluan, maka kita utamakan dia mendapat nomor yang lebih kecil. Gitu ya. Jadi sekali lagi, bukan dilihat. Jadi sekali lagi, kalau misalnya kalian menemukan alkil berbeda, mau merebut angka yang sama, maka kalian pilihlah alkil yang namanya muncul duluan di alfabet. Oke? Nah, berikutnya setelah sudah kasih nomor, sudah kasih nama alkil, maka berikutnya adalah kita tuliskan sekarang namanya. Jadi, kalau alkilnya banyak jenis beda-beda, maka kita tuliskan alkil itu berdasarkan alfabet. Misalnya kayak kasus yang nomor 4 ini nih. Nah, cara penulisannya itu adalah kalian harus tuliskan nomor dari alkil dulu. Alkilnya di nomor berapa. Kemudian baru nama alkilnya, baru alkil berikutnya, dan yang terakhir adalah rantai induknya. Dan semua itu tidak ada spasi. Jadi pemisahnya adalah tanda hubung. Sebentar, saya kasih space dulu. Oke. Tulis ulang ya. Nah, sebelum tulis ulang, ini saya sampaikan sedikit. Jadi setiap alkil di dalam senyawa hidrokarbon kan belum tentu jumlahnya 1. Bisa jadi jumlahnya lebih dari 1 gitu. Nah, untuk alkil sejenis yang jumlahnya lebih dari 1, kita harus kasih awalan di depan nama alkil tersebut. Jadi dimulai dari 2. Kalau 2, kita akan kasih awalan di. Misalnya metilnya ini ada 2. Maka kita kasih awalannya menjadi dimetil. Nah, dimetil ini tidak ada spasi, langsung digabung. Terus kalau etilnya, misalnya etilnya nih ada 3. Kalau 3 itu berarti awalnya tri, maka namanya menjadi trimetil. Begitu ya seterusnya ya. Nah, oke. Ini biar singkat, saya langsung aja praktekkan penamaan untuk senyawa ini ya. Jadi tulis ulang ya di sini ya. So, nih
Oke, sorry. Nah, jadi kan tadi CH3 ya. CH3, CH2, CH, CH, CH2, CH3. Oke, di sini ikat, saya singkat aja ya, CH2, CH3 itu sama dengan C2H5. Yang ini adalah CH3. Nah, jadi tadi ini rantai induknya. Kemudian penomoran kita sudah di side dari kanan. Maka ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Maka sekarang penamaannya, tuliskan alkil sesuai dengan alfabet dulu. Ini etil, ini metil. Maka yang muncul duluan harus yang etil. Etil terletak atau terikat di C nomor 3 nih. Maka tuliskan nomornya. Jadi 3 dulu. Jadi 3 strip, ingat angka dan huruf dipisahkan dengan tanda strip. Jadi tidak pakai spasi ya. Di nomor 3 ada apa? Oh, nomor 3 ada etil. Maka tuliskan etil. Terus ada lagi nggak alkil yang sama? Nggak ada. Maka kita ke berikutnya. Terus di nomor 4 ada, ingat nih, strip lagi, 4. Strip, ingat huruf, angka selalu bisa pakai strip. 4 ada metil. Nah, terus masih ada alkil yang lain nggak? Kalau sudah tidak ada alkil, maka kita langsung kasih nama rantai induknya. Rantai induknya punya 6C. Kalau C-nya 6, nama alkananya apa? Heksana ya, maka namanya adalah 3 etil, 4 metil, heksana. Kalau Inggris berarti tinggal diubah aja sedikit. Berarti 3 ethyl, 4 methyl, hexane. Oke? Bisa? Ada gambaran ya? Coba kasih contoh yang lain. Misalnya ini kita ke bawah aja dulu ya. Kita cari space dulu. Misalnya sini aja. Misalnya nih, CH3, CH, CH3, C, ini ke CH3 juga, ini CH3, terus ini CH2, ini CH, CH3, oh banyak banget ya CH3 nya, ganti ini ganti, sorry, loh, ini kita ganti aja, ganti jadi C2H5, CH3. Nah, apakah namanya? Kayaknya ada. Oke, saya ganti sedikit. Kalau kita lihat ada 2, 3. Nih ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kok nggak ada petil? Tunggu ya. Oke, ini aja diganti. Ups. Ini loh, kok gitu. Oke, ini aja kita ganti C2H5. Oke. Dan di sini kalau dihitung maka terpanjangnya adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kalau kalian lihat dengan cermat, maka terpanjangnya adalah 7. Namun 7 ini punya banyak variasi. Pertama, saya gambarkan variasi pertamanya ya. Yang pertama itu dari CH3 ke C2H5 ke atas. Gini berarti. Oke, itu variasi pertama. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ingat hitung 2C. Kemudian variasi berikutnya adalah dari yang tengah ini, dari C2H5 ke atas. 2, ini ingat hitung 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini ya. Sama ya, cuma yang lebih pendek aja. Oke.
Terus ada lagi nggak? Kalau lurus dapat berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, sama. Terus kalau nggak ada lah ya, terpanjangnya 7 ya. Nah, terus kita pilih yang mana? Kalau misalnya kalian dapat kasus rantai terpanjangnya ini sama, apakah kita boleh bebas memilih? Belum tentu. Nah, kalau kalian punya banyak variasi kemungkinan untuk rantai induk, kalian pilihlah rantai induk yang paling mengandung banyak cabang. Maksudnya bagaimana? Misal, di opsi yang ini, berarti yang di luar, kalau saya gambar ya, berarti yang begini. Nah, coba hitung. Alkil, yaitu alkil adalah kelompok atom yang berada di luar rantai induk, di luar kotak, ada berapa banyak? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Betul? Tapi kalau misalnya kita dari sini ke sini, bisa bayangin nggak? Atau saya ganti aja warna biru ya. Nah, misalnya kalian pilih rantai induk yang dari, kan udah pilih warna biru. Ulang ya. Misal kalian pilih dari yang C2H5 di tengah nih. Ini sebagai rantai induknya. Hitung coba, ada berapa alkil yang ada? Kan ini rantai induknya. Berarti yang di luar 1, ini kesatuan kan berarti kan? 2, 3. Nah, maka yang paling banyak adalah yang rantai induk warna merah. Jadi kita pilih yang di atas. Berarti yang bawah ini kita tidak pilih. Oke, jadi sekali lagi ingat ya, kalau kalian dihadapkan dengan kondisi terdapat berbagai kemungkinan rantai induk dengan panjang yang sama, maka kalian pilihlah rantai induk yang mengandung paling banyak cabang atau paling banyak alkil. Oke? Nah, kalau sudah, sekarang giliran kita untuk kasih nomor. Oke? Penomoran berarti dari dua ujung, dari kiri bawah atau kanan atas. Lihat. 1, 2. Nomor 2 ketemu alkil. Dari atas, ini ingat, sudah hitung 2 karbon nih, berarti 1, 2, 3. Nomor 3 baru ketemu alkil. Maka jelas penomoran yang kita pilih dari bawah. 1, 2, 2, 3, 4, 5. Ini udah 2 nih. 6, 7. Oke. Supaya nggak bingung kalau kasih nomor, kalian boleh uraikan ya, C2H5 menjadi CH2, CH3. Nah, kemudian kasih nama sekarang. Jadi kita tuliskan dulu alkil-alkil yang ada sesuai alfabet. Sekarang lihat, kita punya berapa metil? 1, 2, 3. Ingat, kalau ada lebih dari 1 alkil yang sejenis, kita harus kasih awalan di tri, tetra, dan seterusnya. Maka namanya menjadi trimetil. Dan kita punya alkil yang lain, yaitu C2H5, namanya adalah etil. Nah, sekarang kan tadi katanya tuliskan alkil secara alfabet. Kalau begini, maka siapa duluan? Oke. Yang kita hitung alfabet adalah nama dasar dari alkil-alkil tersebut. Jadi awalan seperti tri, di, tetra, penta itu tidak masuk hitungan. Jadi yang masuk hitungan hanya untuk alkil yang berawalan iso. Misalnya isopropil, isobutil, maka I diperhitungkan. Tapi kalau seperti ini, trimetil dengan etil, maka yang tetap kita lihat adalah M sama E-nya. Jadi tetap yang kita tulis adalah etil dulu. Berarti 3 strip etil. Nah, berikutnya kan kita mau ke alkil metil. Karena metil ada 3, maka nomornya juga kita harus tuliskan dia ada di mana aja. Pertama ada nomor di nomor 2 ya. Terus kalau di alkilnya sama, nomornya berbeda, kita bedainnya pakai koma. Jadi 2,3 dan ada di nomor 5 ya. 5. Baru namanya menjadi trimetil karena ada 3. Jadi ini konsisten ya. Antara awalan dengan jumlah angka itu konsisten. Kalau angkanya 3, maka pasti awalannya tri dan seterusnya. Jadi kalau kamu cuma tulisnya gini, 2, 3, 5, tapi namanya metil, salah ya. Kemudian tidak ada alkil lain, maka kita langsung ke nama rantai induk. Ada 7. 7 itu berarti heptana. Kalau Inggris berarti tinggal kita ubah ya. Triethyl,
2,3,53 methyl heptane. Oke? Bisa? Nah, sampai di sini dulu. Masih ada sih sebenarnya berbagai aturan yang tidak tersirat, tapi kita akan ketemu aja di video berikutnya. Oke, semoga mudah dipahami. Tapi kita simpulkan dulu dari awal ya. Jadi yang pertama, untuk penama alkana harus cari rantai karbon terpanjang. Setelah dapat, kita kasih nomor. Nomornya itu alkil harus dapat nomor terdekat. Berikutnya, kalau ada alkil yang berbeda jenis namun di nomor yang sama, maka kita prioritaskan alkil dengan alfabet lebih rendah. Oke? Terus setelah itu tulisnya gimana? Nah, sebelum kita tulis, maka mesti ingat apabila dalam suatu senyawa alkana terdapat lebih dari satu alkil yang sama, maka kita harus kasih awalan di, tri, tetra, dan seterusnya. Kemudian setelah itu kita tuliskan dulu angka atau posisi alkil sesuai alfabet, baru diikutin dengan rantai induk. Semua penulisan tidak ada spasi ya, ini tidak boleh ada spasi. Jadi pemisahnya itu hanya ditunjukkan menggunakan tanda penghubung garis. Oke, semoga bisa dipahami dan kritik dan saran itu sangat dibutuhkan, jadi silakan komen. Terus kalau mau request video penjelasan tentang apa juga silakan tulis di komen. Terima kasih, sampai jumpa lain kali. Bye-bye.